Shularia, Will to Perfection. Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan. Salah satu kunci kesuksesan berawal dari yang namanya pendidikan. Semua orang tentu bisa meraih cita-cita, akan tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan. Hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi menjadi salah satu hal terbesar untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, faktor di dalamnya juga mempengaruhi, seperti cara mengajar guru yang membosankan, materi yang tidak mengasihkan, atau bahkan faktor yang tidak terduga seperti pandemi COVID-19, di mana semua sistem di dunia ini sangatlah berubah. Dari orang bekerja ke kantor, belajar ke sekolah, semua berpindah di dalam rumah. Dengan adanya aplikasi Shularia, semua dapat mendapatkan ilmu secara gratis. Shularia, Will to Perfection. Alasan kami memilih nama tim Voyager Spacecraft adalah kita sebagai rekan tim yang disatukan untuk menjalankan sebuah misi atau tujuan bersama untuk mendapatkan hasil dan kesuksesan bersama saat menjalankan tanggung jawabnya. Layaknya program Voyager yang bertanggung jawab dalam menjalankan misinya dan berhasil mendapatkan data mengenai raksasa gas di tata surya yang sebelumnya belum diketahui. Tim kami mengambil nama Shularia dari Sekolah Ceria, yang berarti membantu pengguna tumbuh dan berkembang dengan wawasan lingkungan yang berdimensi kosmologis, sosiologis, dan teologis. Shularia menggunakan konsep yang semenarik mungkin, yang bisa membuat suasana menyenangkan tanpa ada kejenuhan. Banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka pandai menghitung matematika tanpa mengerti cara mengelola uang dan mengukur luas bangunan. Banyak orang paham pelajaran agama tanpa melakukan ibadah dan berbuat baik kepada orang lain. Banyak orang sakit karena tidak mengerti pentingnya olahraga dan pola hidup sehat. Pendidikan tidak hanya sekedar belajar matematika, fisika, biologi, dan lain-lain. Banyak orang beranggapan bahwa orang pintar adalah orang yang mendapatkan nilai 100 di selembar kertas. Namun, mereka lupa. Pendidikan sesungguhnya yakni ilmu yang dapat kamu terapkan untuk kehidupan meraih kesuksesan. Banyak sekali guru dan dosen yang berpotensi tidak mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Kami juga menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang berpotensi. Bersama Shularia, kami wujudkan semuanya. Karena banyak masalah pendidikan yang belum terselesaikan, kami berinisiatif membuat sebuah aplikasi belajar untuk memudahkan belajar online. Dilengkapi dengan fitur yang menarik untuk siswa dan guru, dengan tampilan yang minimalis, mudah digunakan, dengan memberikan banyak referensi dan kuis menarik, dan dilengkapi dengan banyak fitur. Kami pun termotivasi dengan adanya Metaverse dan akan mengembangkan aplikasi kami ke dunia Metaverse untuk kedepannya dengan menambah atau mengubah fitur-fitur yang menarik lainnya. Fitur aplikasi yang kami sajikan pun beragam, mulai dari kelas online, mengatur jadwal, achievement, leaderboard, level belajar sesuai bidangmu. Selain itu, Shularia juga memiliki fitur untuk mengingatkan tugas apa yang harus diselesaikan, referensi yang menarik seputar akademik maupun non-akademik, presensi yang mudah, serta menghindari dari hal-hal seperti titip absen, menyajikan berbagai kuis yang mengasihkan, mencari saran kepada ahli, ada di Shularia. Selain itu, kami juga menyediakan fitur untuk guru dan dosen, mulai dari memberi tugas, membuat materi, memantau keberhasilan belajar siswa. Selain itu, masih banyak lagi fitur Shularia lainnya. Bersama Shularia, Will to Perfection.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Sky High Pemikiran Desain Kelas D yang diampu oleh Bapak Irving. Hari ini kami akan mengenalkan proyek prototipe aplikasi yang kami buat bernama Jiwaku. Sebelum kenalan sama aplikasinya, kayaknya nggak afdol deh ya kalau kita belum kenalan sama orang-orang yang bekerja di belakang prototipe aplikasi Jiwaku ini. Yuk kenalan dulu. Mulai dari aku, Zahwal Mira, lalu ada Hanuga Fatur, Fadila Andriana yang sedang bersama aku juga nih saat ini, lalu Guntur Maulana, Reiki Arianando, dan Ikhwan Alfi. Boleh lanjut? Nah, topik yang kita angkat adalah kesehatan mental. Kira-kira nih, teman-teman yang lagi nonton sekarang udah tahu belum sih apa itu arti kesehatan mental? Menurut WHO, kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Kayaknya lagi nonton sekarang nih udah pada bertanya-tanya apa sih aplikasi Jiwaku itu dan layanan apa aja yang ditawarkan. Jadi, Jiwaku adalah platform edukasi dan konsultasi yang berbasis pada kesehatan mental. Tujuan utama aplikasi Jiwaku adalah meningkatkan akses layanan kesehatan mental agar dapat menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Lanjut. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengapa kami mengangkat topik kesehatan mental. Kami awalnya terinspirasi dari tema dari kesehatan mental sebelumnya tahun 2021, di mana tema tahun ini meng-highlight ketimpangan akses layanan kesehatan mental di seluruh dunia. Oleh karena itu, harapan kami dengan adanya aplikasi Jiwaku ini adalah kami dapat berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan layanan-layanan kesehatan mental yang ada. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 jelas telah berdampak besar pada banyak aspek kehidupan. Gak hanya secara sosial dan finansial, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental. Hal ini terungkap dalam sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, di mana hasil survei menunjukkan bahwa pandemi telah mengganggu atau menghentikan layanan kesehatan mental di 93% negara termasuk Indonesia. Padahal permintaan layanan di bidang kesehatan mental ini kian meningkat selama pandemi. 3 narasumber kami yang terdiri dari 1 expert dan 2 pengguna jasa layanan kesehatan mental sepakat mengatakan bahwa sebenarnya layanan kesehatan mental yang tersedia di Indonesia sudah cukup mumpuni, hanya saja kurang disosialisasikan sehingga banyak orang yang masih belum tahu kalau layanan-layanan tersebut ternyata disediakan. Nah, kenapa sih harus pakai Jiwaku gitu ya? Yang pertama, all-in-one app. Semua fitur yang dibutuhkan pengguna ada dalam satu aplikasi. Fleksibel banget gak sih? Dengan fitur utama edukasi dan konseling, Jiwaku memiliki fitur tambahan lainnya juga loh, seperti nomor darurat konseling pencegahan bunuh diri, meditasi, rumah sakit terdekat, tantangan, dan catatan kebaikan. Kedua, yaitu adanya layanan konseling gratis. Untuk berpartisipasi dalam mengurangi ketimpangan akses layanan kesehatan mental, Jiwaku menyediakan fitur konseling gratis yang akan didampingi oleh tenaga profesional berpengalaman. Yang ketiga, pusat informasi yang up to date. Bener banget, segala informasi yang ada pada aplikasi Jiwaku akan diupdate secara berkala. Jadi jangan khawatir tertinggal informasi seputar kesehatan mental ya. Lanjut. Nah, pasti yang lagi nonton sekarang udah pada penasaran banget kan sama tampilan fitur-fitur yang ada di aplikasi Jiwaku nih. Gimana sih? Pengen lihat dong gitu. Kalau gitu yuk simak video yang akan ditampilkan setelah ini. Keep on watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan testing prototipe aplikasi kami. Aplikasi kami bernama Jiwaku. Ini merupakan halaman flash screen yang mana menampilkan logo dan moto dari Jiwaku sendiri. Kemudian di dalam halaman onboarding terdapat ringkasan tentang aplikasi kami. Bisa swipe ataupun geser. Lalu bisa tekan mulai.
Dan ini merupakan halaman pendaftaran. Jika telah memiliki akun, kita dapat login. Ini merupakan halaman home dari aplikasi kami. Dan di dalamnya ada top video, top artikel, dan Jiwaku Peduli. Jiwaku Peduli merupakan fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi kami. Oke, yang pertama, panggilan darurat. Fitur ini digunakan untuk mencegah tendensi bunuh diri ataupun berbagai panggilan darurat mengenai kesehatan mental lainnya. Lalu ada konseling. Kita dapat memilih konselor sesuai dengan siapa yang kita inginkan, memilih sesi, dan mendeskripsikan masalah kita. Oke. Di Jiwapedia, ini berisikan edukasi dan ada artikel maupun video on demand yang dapat kita akses. Oke, kita kembali ke dalam halaman utama. Lalu ada fitur meditasi. Ini membantu kita dalam bermeditasi. Kemudian ada tantangan yang berisikan tantangan positif. Oke, lalu ada catatan kebaikan untuk menulis catatan-catatan kebaikan. Ada kalender kebaikan ataupun jurnal kebaikan. Kemudian di kalender kebaikan kita dapat mengisi tanggal-tanggal di mana kita melakukan kebaikan. Oke. Kemudian Kubot. Kubot ini merupakan bot chat yang kami sediakan untuk menemani seseorang ketika mengalami kesepian ataupun akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Untuk itu kami memiliki aplikasi ini untuk pencegahan. Rumah sakit terdekat, untuk mengetahui lokasi terdekat dari suatu rumah sakit. Dan ini merupakan top video kami, bisa diklik. Oke, ada navigasi bar di sini yang menampilkan jadwal, kemudian riwayat. Ini riwayat konsultasi, artikel yang pernah kita baca maupun video yang telah kita lihat. Ada notifikasi, ini notifikasi tentang aplikasi maupun update dari aplikasi itu sendiri. Dan setting tentang akun. Kemudian kita bisa ke riwayat. Kita juga bisa memiliki bantuan dan menuliskan bantuan yang apa yang kita butuhkan. Lalu kita juga memiliki beri masukan untuk mendapatkan feedback ataupun explain dari user. Setelah user menuliskan feedback ataupun ulasan, akan diarahkan ke halaman utama ataupun kembali ke pengaturan. Lalu terdapat akses untuk keluar. Dan kembali lagi ke halaman flash screen, lalu onboarding. Sekian testing dari aplikasi yang telah kami buat. Terima kasih.